Oke, selamat datang di podcast yang kosong, podcast yang gak ada isinya. Tapi sekarang kayaknya ada isinya sih. Ya, harusnya ada sekarang. Harusnya ada isinya sekarang. Karena teman gue mau cerita apa ya? Horor kah? Horor sih ya. Horor banget sih menurut gua. Ya sih horor, tapi menurut gue tidak menakutkan sih. Maksudnya dalam tanda kutip menakutkan, kayak gitu-gitu sih. Miske Nah, kayak gitu kayak sih. Abang P gitu ya. Kayak gitu kayaknya kalau gue rasa, kalau gue tahu sih. Eh, jadi teman gue ini bakal cerita tentang pengalaman ngecamp di apa tuh? Gunung kah? Ya, kaki gunung sih, kaki gunung Salak. Oh, tapi Gunung Salak. Tapi bukan puncak Gunung Salak, bukan ya? Bukan di gunungnya, baru di kakinya aja sih, di lereng-lerengnya. Kakinya. Campground lah ya. Ya bisa disebut campground juga Iya, sih. iya. Oke, mau mulai dari mana lu ceritanya? Dari awal nih. Iya, dari awal sih. Iya, kan waktu itu gue masih ingat tanggal 19-an kalau nggak salah. Tanggal 19 tahun ini. Tahun ini. Iya, tahun ini. Masih hangat nih. Masih ya. Masih hangat. Tahun ini. Jadi kan waktu itu gue libur tuh. Kayak gue udah penat banget kan, gue pengen refreshing tapi yang cuman sehari doang gitu kan. Yang deket-deket lah Yang ya. deket-deket gitu kan. Kalau naik gunung kan gue harus ngambil cuti kayak seminggu gitu kan. Ya, jadi gue putusin kayak ke campground aja lah gitu kan, yang deket-deket. Tapi emang lu suka naik gunung apa segala macam gitu atau gimana? Emang suka? Ya pokoknya suka berkegiatan alam aja. Oh iya. Jadi lu akhirnya putusin buat? Ya gue putusin buat yang ngecamp lah di yang deket-deket gitu kan, nggak terlalu jauh karena kan waktunya juga kan gue cuma punya libur 2 hari. Iya. Jadi pas waktu itu tuh gue Rapi, Bedel sama Repan, gue berempat. Berempatnya ya? Ya gue berempat. Jadi tuh kita rencananya berangkat siang jam 12. Rencana berangkat siang. Rencananya siang. Kan nggak terlalu jauh kan tempatnya kan? Niatnya pengen nyantai lah, pengen lama di sana kan, makanya kita berangkatnya siang gitu kan, dari siang aja lah biar kita nanti sore sampai sana, sorenya kita bisa santai kan di sana kan, bisa banyak waktunya, lebih banyak di sana lah gitu. Waktunya lebih luang di sana kan, lebih banyak. Terus dikarenakan si Bedel ini lama, dan waktu itu tuh kayak jam 2 tuh hujan kalau nggak salah, jadi kita rada ngaret sih, cuman banyak ngaretnya. Ngaret banget ya? Ngaret banget. Kan tadi gue schedule tuh berangkat jam 12 atau jam 1-an gitu ya. Lah di siang gitu. Cuman kita berangkat tuh ke jam 5 gitu kan. Jadi nunggu hujan reda baru berangkat jam 5 itu gitu? Iya. Ya tadinya sih pengen berangkat siang. Ya udah gitu kan hujan tuh. Ya udahlah, Bedel datang tuh. Hujan-hujanan dia. Hujanan datang. Kita udah siap di sini. Gua, Rapi, Repan udah siap. Segala barang-barang juga udah siap kan, tinggal berangkat aja. Jadi Bedel datang, udah kita langsung OTW kan. Itu tuh posisi masih hujan gerimis kan. Lu ajar aja tuh? Gua ajar aja. Anjir, niat banget anjir hujan berangkat. Gitu kan, gue berangkat tuh hujan-hujan, gue berangkat, gue gas kan ya, karena kan gue udah kesel banget nungguin si Bedel lama kan. Udahlah, datang dia, gue langsung berangkat kan. Di jalan tuh hujan, terus kata si Rapi, gimana nih, mau lanjut apa enggak gitu kan, soalnya hujannya makin gede. Kata gue, udah lanjut aja pelan-pelan, nanti juga berhenti karena tanggung udah beres-beres kan ya. Nggak berangkat tadi kan, karena kalau sayang juga kan kalau nggak jadi gitu kan, karena hujan. Udah gue terabas aja kan. Jadi tuh gue berangkat jam 5 kalau nggak salah tuh. Iya, jam 5-an sore ya. Ya perjalanan kurang lebih ya 30-40 menit lah sampai ke sana gitu kan. Sampai ke tempat pendaftaran kan? Ya tempat, ya base camp lah, bisa disebut iya. base camp lah. Sampai sana tuh sebelum maghrib, kayak jam 6 kurang gitu kan. Jam 6 kurang pas. Udah agak gelap dong tuh ya? Ya udah gelap sih. Kalau di sana udah gelap, sambil kayak sedikit agak mendung gitu ya. Iya, habis hujan juga. Iya, habis hujan. Yang malum di kaki gunung kan, otomatis kan curah hujannya lebih tinggi di sana. Terus gue sampai sana sebelum maghrib, gue sampai base campnya nggak ada orang, nggak ada penjaganya.
Gue bingung kan, ini tempat tutup apa gimana kan? Gue nanya sama si Rapipi, ini tempat tutup apa gimana? Kok nggak ada amangnya, kata gue gitu kan? Tapi kan biasanya kan di tempat itu kan ada yang parkir itu, ada nggak tuh? Nggak ada sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang gitu. sama sekali. Cuma gue aja tuh 2 motor 4 orang. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada orang. Makanya lu berpikir itu tutup ya? Iya, makanya gue berpikir tutup. Terus gue diskusi lagi tuh sama anak-anak, gimana nih? Masa kita balik lagi udah sampai sini? Gue udah punya pikiran kayak ya udahlah kita ngecamp di bukit sebelahnya aja gitu kan. Di campground sebelah itu ya, gitu ya. Itu kan ada campground bersebelahan, jadi dia ini campground yang gue mau datengin. Terus di sini di sampingnya juga ada bukit lagi. Gue udah mikir buat ya udahlah kita ke bukit sebelah aja gitu kan. Siapa tahu di situ buka, mungkin ini tutup. Terus pas gue udah mau cabut dari tempat itu, datang si abangnya tuh. Iya. Pas gue lihat, oh itu ada si abangnya, oh berarti buka, kata gue itu kan. Si Rapi ke anak-anak, oh berarti buka. Udahlah di sini aja gitu. Si abangnya buka, kita biasa registrasi gitu kan. Tapi emang buka gitu ya si abang? Emang buka. Bilang buka, cuman dia bilang sepi gitu. Emang kan nggak ada orang lagi aja gitu kan. Cuman ada sih tadi siang, kata si abangnya, cuman itu turun katanya. Turun gitu ya. Jadi di atas kosong, nggak ada orang katanya. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Jadi kata gua, bentar Cik, ini lu inget hari apa, harinya inget gak? Harinya hari Selasa itu. Selasa ya? Selasa. Jadi bukan weekend gitu? Enggak. Oh iya. Jadi kan ya gue lebih ke apa ya, ke tempat kayak gitu lebih ke hari-hari biasa sih, biar kerasa rame ya, biar kerasa sepi gitu, nggak terlalu rame juga. Itu hari Selasa. Terus pas udah registrasi segala macem, gue sambil nunggu maghrib kan, otomatis kan itu kan si abang datang tuh kayak mau azan maghrib kan. Gue registrasi segala macam udah beres, udah lama azan maghrib. Oh jadi lu tuh nunggu si abang itu lumayan lama tuh ya? Lu nyampe ke situ jam 5-an, nunggu si abang itu datang, berarti udah maghrib tuh? Iya. Jadi lumayan lama tuh ya? Lumayan lama. Okay. Ya terus kan azan maghrib, ya udahlah, gue bilang sama anak-anak ntar aja habis maghrib, tanggung kan. Ya udahlah, azan beres. Iya. Kita prepare kan. Berhubung nih si Repan baru kan gitu kan, baru ikut ngecamp kayak gitu kan, berkegiatan alam. Jadi dia ini berempat ini lu emang semuanya itu emang suka ngecamp atau gimana nih? Ya yang bertiga sih yang suka, gua, Rapi sama Bedel. Cuman si Repan nih kayak baru-baru gitu. Baru-baru pengen ikut-ikutan gitu kan. Karena si Repan itu baru pengen ikut kayak gitu kan, dia pengen ngerasain bokerir katanya, bawa tas gitu kan. Ya udah tas gue dia pakai gitu kan. Jadi tas gue dipakai si Repan gitu kan. Jadi gue cuman kayak bawa plastik logistik lah gitu kan. Plastik yang isinya makanan gitu kan, kayak snack gitu. Ya terus azan beres, kita prepare. Terus pas kita berdoa dulu di situ. Kita berdoa dulu. Habis kita berdoa kan udah beres nih. Udah kita mau jalan, baru kita turun dari parkiran nih. Turun dari parkiran. Terus gue kaget, nggak tahu gue nggak ngeh ya. Nggak tahu ya, emang ya nggak tahu lah itu apa. Itu orang beneran apa bukan gitu kan. Tiba-tiba ada gitu kan. Pas lu keluar dari area base camp gitu, terus mau nge-track itu, tiba-tiba ada orang gitu. Tiba-tiba ada orang. Terus posisinya udah gelap tuh ya, udah maghrib kan. Udah masuk malam lah itu mah. Ya kan? Tiba-tiba tuh ada orang itu. Gue juga antara ngeh dan enggak ngeh. Tiba-tiba muncul orang itu kan, nggak tahu asalnya dari mana. Enggak, nih orang ini datangnya dari arah mana? Dari arah bawah mau ke atas kah, atau dari atas mau ke bawah nih? Dari arah bawah mau ke atas dia. Pas gue posisi mau turun, dia posisi mau ke atas kan, gue turun. Gue kaget tuh. Ada orang, perasaan gue tadi kan nggak ada siapa-siapa gitu kan, cuman si Amangnya aja di base camp gitu kan. Iya. Terus udah gitu, gue kaget dong. Ada orang. Ya gue pikir itu bapak-bapak biasa kan. Terus dia ngomong gini, mau pada kemana gitu, dengan bahasa Sunda sih ngomongnya. Arek kamarana katanya. Terus saya bilang gini, mau ke atas, mau ngecamp. Oh, mau ke atas, ya udah hati-hati katanya. Iya Pak, licin ya.
Dia nggak ngejawab, cuma ngomong gitu doang, hati-hati katanya. Terus ya udahlah, gua nggak terlalu menghiraukan orang itu kan, ya udah gua jalan aja. Jadi posisinya, tapi ini orang ini dilihat sama semua orang. dilihat semua. Okay. Nah, jadi posisinya tuh Rapi di depan, si Bedel, Repan, baru gua paling belakang. Jadi karena gua nge-backup si Repan nih, kan. Okay. Dikarenakan dia kan baru juga kan, takutnya nanti dia kenapa-napa gitu kan, jadi gampang ada yang backup di belakang gitu kan. Jadi gua posisinya paling belakang tuh. Itu posisi apa, cuaca hujan. Oh ya, hujan tuh, jadi hujan tuh masih kayak ada gitu, berhenti ntar hujan lagi gitu ya. Oke. Jadi gue nge-track tuh hujan-hujanan, bisa dibilang hujan-hujanan. Nanti ada deh videonya kalau itu ya. Video apa, dokumentasi. Kebayang sih maghrib hujan gitu, kayak ini mendingan gak usah sih kalau gue. Ya dikarenakan gue kan pengen banget gitu kan. Pengen banget, udah apa, dibilang sih udah gatel banget gue pengen camping gitu kan. Ya udahlah, gue terobos aja hujan juga. Posisinya Rapi depan kan, Bedel, Repan gue. Udah tuh kita jalannya juga nggak apa, pelan enggak, cepet enggak, standar lah. Ya. Terus kan gue ke tempat itu apa, nggak sekali 2 kali, jadi ya udahlah, gampang. Udah biasa lah. Jadi biasa. Lu malam juga lu hajar lah gitu ya. Hajar gitu kan, malam juga. Udah tuh gue jalan. Terus apa? Kita sempat istirahat sebentar. Nggak ada 10 menit sih, paling cuman kayak 5 menit gitu. Itu pun gue nanya si Repan, berhenti juga buat nanya si Repan gimana, masih kuat apa enggak, kalau emang pengen istirahat dulu ya istirahat dulu di sini kan. Di situ kan kayak ada warung gitu kan. Ada warung. Terus kata Repan gini, ya udah lanjut aja katanya, gue pengen buru-buru sampai kata dia kan. Oh kalau kata Repan gitu ya udah, kita lanjut semua kan. Ya udah kita lanjut, ya kita jalan terus. Tapi estimasi perjalanan nih, yang kalau kan lu bilang tadi lu udah biasa ke situ kan. Biasanya nih kalau dari bawah, dari tempat ini sampai ke tempat campgroundnya itu berapa tuh? Berapa jam kah gitu atau? Oh nggak sampai jaman lah, paling 30 menit. Ya paling lambatnya 40 menitan. Oh, nggak terlalu jauh lah ya? Nggak terlalu jauh, emang nggak terlalu tinggi juga. Gitu. Karena gue udah hafal banget gitu kan, treknya kayak gimana gitu kan. Ya udah kan kita bablas aja terus kan, hujan, gelap gitu kan. Ya udah kita jalan terus. Nah si Rapi ini ngomong mulu, dia kan paling Rapi depan. Yang paling depan? Paling depan. Dia kan paling depan ya. Dia yang sering ke sana tuh gua sama si Rapi. Oh, lu yang ini yang udah maksudnya yang udah hafal track gitu ya. Yang udah hafal track di situ tuh gua sama Rapi gitu kan. Rapi ngomong gini di depan, kok ini jalannya kayak beda ya katanya. Dia ngomong gitu kan. Gue samar-samar gue denger suara si Rapi karena kan lumayan jauh juga jaraknya. Terus kata gue, apa Met? Kata gue, oh ini jalannya kok kayak gini ya, mungkin nge-track malam kali beda ya. Ya gue bilang aja, iya kali, mungkin karena kita malam gitu kan jadi beda. Padahal dalam hati gue kan kita kesini apa malam nggak cuma sekali gitu kan. Oh jadi dari perjalanan itu Rapi tuh udah ngerasa bahwa ini kok beda gitu, nggak kayak biasanya gitu ya. Oke. Cuman masih gue anggap ya nggak terlalu diinin lah gitu kan, nggak terlalu dibikin kayak mistis gitu ya. Gue mikir positif aja gitu kan. Udah gue jalan. Jadi kan pas masuk tanjakan tuh kan kayak ada tanjakan sedikit gitu kan. Di sininya pohon-pohon bambu. Terus di sininya kayak ada apa, kuburan-kuburan kecil gitu kan, sedikit kuburan sedikit yang paling cuma 3 kuburan gitu kan. Terus di kirinya tuh pohon-pohon bambu gitu kan. Terus sebelum pohon-pohon bambu itu Repan berhenti itu. Posisi hujan lagi gede banget tuh. Udah mulai gede hujannya. Terus Repan berhenti, gue tanya kenapa Pan? Terus kata Repan, enggak ini gue pengen gantian, ini berat katanya. Oh ya udah gue ambil lagi kan, carrier gue bawa, biarin dia nggak bawa beban kan. Karena dia kasihan kan, apa udah berat katanya punggungnya. Ya udah kita lanjut jalan. Itu berhenti juga nggak ada 5 menit juga nggak ada, paling 2 menitan gitu kan. Jadi kita langsung jalan lagi. Kita jalan terus sampai kita di pohon-pohon yang apa, pohon bambu tuh. Yang banyak pohon bambu. Gue kan posisinya paling belakang. Terus samar-samar kayak ngedenger suara
langkah kaki apa yang naik lagi ke atas gitu kan, samar-samar, cuman jaraknya kayak jauh gitu kan. Cuman itu langkahnya paling kayak ada 3 orang 2 orang gitu kan. Gue pikir tuh yang naik juga lah ya. Ya gue pikir gitu kan. Rombongan Ya. Ini kali ya orang. Ya udahlah, itu kan karena posisi hujan gue males banget gue. Iya. Apa nengok-nengok gitu kan. Ya udahlah, kalau emang itu pendaki ya enakan. Maksud gue jadi ada temennya gitu kan. Ini banget lah ya. Oh iya, nggak sepi banget. Ya udah kan gue lanjut jalan. Pas sampai pertengahan yang bambu-bambu tuh, pohon bambu. Di situ ada merinding gue. Ada sosok, itu nggak tahu apa sih, nggak tahu orang atau apa ya. Dia sosoknya berdiri tegak, tangannya kayak gini nih, tangannya gini, kepala dia nunduk ke bawah. Itu posisinya jadi kan ini jalur nih, ini jalur. Jalur trek ya. Jadi di sini nih rada jauh gitu kan sama jalur kan. Jadi gue sama-sama ngeliat, gue kan paling belakang, otomatis gue kayak sering tengok gitu. Kayak sering tengok-tengok gitu kan. Gue lihat apaan itu. Gue pikir kan bayangan, mungkin itu bayangan apa gitu yang menyerupai kayak gitu kan. Gue masih mikir positif, udahlah gue jalan aja, nggak dihiraukan. Tapi lu saat itu nggak ngomong sama yang lain gitu kayak, enggak, gue nggak ngomong. Udah lu jalan aja lah, lihat terus ya udahlah jalan gitu ya. Kan takutnya kalau gue ngomong kayak gitu kan nanti anak-anak pada takut gimana ya. Iya sih. Terus ya udahlah gue lanjut jalan kan, nggak gue hiraukan tuh orang yang di kebun bambu tuh. Gue lanjut jalan, terus nggak lama wangi. Kayak wangi kembang-kembangan gitu, tau gak sih? Iya. Wangi kembang-kembangan. Terus gue pikir, kok ini wangi? Pas sudah gue ngeliat si sosok itu ya, langsung wangi tuh. Nggak lama, kok wangi ya? Terus gue masih hiraukan kan, siapa tahu gitu kan, ada pohon, ada kembang apa gitu, ada bunga apa gitu yang wanginya kayak gitu kan. Ya masih gue nggak hiraukan, nggak, udah gue lanjut lagi jalan ya. Gitu ya. Lanjut mikir yang aneh-aneh kalau ya. Pokoknya gue positif aja waktu itu mikirnya kan. Gue jalan lagi, terus nggak lama Rapi ngomong lagi. Iya. Lagi-lagi dengan pertanyaan yang sama. Kata si Rapi gini, J, kok ini kayaknya nggak ketemu tanjakan, perasaan ini ada tanjakannya dikit baru landai. Nah, abis itu baru sampai tempat campnya. Karena Rapi apal kan, maksudnya treknya itu gitu ya. Karena Rapi apal gitu kan. Terus gue jawab, kata gue, nanti mungkin di depan, gitu kan. Padahal itu kita jalan nggak lambat-lambat banget. Kita jalan nggak terlalu lambat. Cuman si Rapi tuh ngomong kayak gitu. Kata dia nungguin tanjakan, dia katanya tanjakannya lama banget gitu kan, nggak ketemu gitu kan. Ya udahlah, gue masih mikir positif kan di situ kan. Kata gue nanti mungkin di depan. Oh ya udah, jalan lanjut. Terus nggak lama tuh ya kita sampailah gitu kan. Sampai ke tempat area campnya gitu kan, yang buat bangun tendanya kan. Jam berapa tuh? Kita sampai, ini nih yang aneh nih. Kita sampai jam kan pas kita sampai otomatis gue ngeluarin handphone dong. Gue ngeluarin handphone, lihat jam lah ya, kayak buat lihat jam kan. Gue lihat jam. Oh jam 8 kata gue. Di situ gue 8. Iya jam 8. Kan tadi lu bilang treknya itu paling lama itu 45 menit. Iya 45 menit paling jam 8 gue sampai sana. Tapi lu naik bener jam 6 tuh kan? Kayak pokoknya beres ajan gitu kan. Gue naik nggak ada gitu 6:30, jam 6 lewat gitu mah. Masih di angka jam 6 itu. Hampir 2 jam dong lu jalan berarti ya? Nah itu sih. Pantesan dari tadi di jalan itu Rapi itu selalu ngomong. Ya mungkin dia ngerasa juga sih. Iya. Mungkin dia ngerasa, cuman kayak ngerasa jalannya lama gitu, jalannya beda gitu kan. Terus udahlah, kan gue lihat HP gue, oh jam 8, gue nggak sadar bahwa selama itu gitu selama itu gitu. Ya pikiran gue ya udah kita sampai sini, bangun tenda, karena kan hujan kan. Bangun tenda, oh ya rapi-rapi lah. Terus kita bangun tenda tuh di tempat
pertama nih gue dua kali mindahin tenda nih. Jadi gue bangun tenda dulu di tempat pertama. Iya. Udah rapi, tenda udah kebangun, kita udah bersih gitu kan, udah ganti baju, udah anget lah pokoknya kan. Udah anget. Si Rapi ini ngomong lagi. Iya. J, mending pindah tempatnya katanya. Mana? Lu bisa ceritain ini enggak? Si apa namanya? Tempatnya itu kayak gimana gitu? Maksudnya apakah kayak sabana atau kayak pohon, kan campground itu kan nggak selalu sama ya, kayak ada pohon-pohon kah atau gimana bentuknya gitu? Itu sih apa kayak kebun pinus gitu gak? Oh, perkebunan pinus gitu ya? Perkebunan pinus itu. Jadi banyak pohon-pohon pinus gitu. Oh iya. Ya, jadi tiba-tiba Rapi ngomong gitu lagi kan. Mending kita pindah deh ke tempat tendanya. Ngomongnya gitu kan. Terus gue kekeh karena nggak tahu kenapa kan. Karena gue males atau gimana gitu kan. Enggak gue mau di sini aja, gue rujit kata gue ribet mindahin. Itu tenda udah dibangun semua, udah pasang gitu, flysheet gitu kan, udah jadi, pokoknya udah rapi, tinggal masakan, kopi juga udah jadi maksudnya kan. Terus si Rapi kok dia pengen pindah kan. Pindahnya ini maksudnya masih di area situ juga kan? Masih di area situ, cuman nggak di tempat yang itu. Yang itu gitu ya. Dipindah katanya di sini lebih enak katanya. Gue mau bodo amat, gue pengen pindah katanya gitu kan. Terus di situ gue nggak mau kan, pokoknya gue debat sama si Rapi itu kan. Karena gue nggak mau gitu kan pindah. Gue debat sama si Rapi. Terus ya akhirnya gue ngalah, gue pindah kan. Gue pindah, udah kan itu tenda nggak dilipet lagi, gue langsung gotong aja itu. Jadi cuma dicabut doang, pindahin gitu ya? Langsung dicabut, gue gotong aja tuh tenda kan. Udah jadi tuh. Udah biasa kita makan gitu kan, nggak mikirin yang tadi gue. Yang jadi tadi lu nggak ceritain sama anak-anak lah ya? Nggak. Udah tuh biasa. Dan keanehan lamanya nanjak juga itu nggak dibahas sama sekali saat itu ya? Nggak. Terus pas udah bangun tenda, udah pindah dari tempat yang awal tuh. Udah biasa gue masak, makan kan, ngopi, ngerokok gitu kan, cerita-cerita. Terus sekitar jam 9, jam setengah 10-an tuh kayak udah jenuh gitu kan. Udah jenuh, capek juga kan ya? Capek juga karena capek juga kan, hujan-hujanan gitu kan, apalagi hujan-hujanan kan. Ya udah tuh kita sekitar jam setengah 10 kita tuh ya apaan sih, si Rapi bilang kayak gini, mending kita tidur deh katanya, biar nanti besok ngopi pagi-pagi enakan katanya gitu kan. Biar bangun pagi kan, biasanya gue kalau di gunung, kalau ngekang gue bangun siang mulu bang. Iya di gunung kan dingin gitu kan, pagi males banget gitu bang. Gue ya itu niatan gue pengen bangun pagi gitu kan di sana tuh. Udahlah, karena gue tidur kebo gitu kan, apa maksudnya bangunnya siang mulu. Ya gue mutusin kayak buat tidur lebih sore gitu kan. Ya udahlah, gue tidur tuh. Lu berapa tenda saat itu? Gue 2 tenda doang, 2 orang. Lu sama? Gue sama Repan, si Bedel sama si Rapi itu. Terus udahlah, normal kita tidur kan. Gue tidur sama Repan, Rapi sama si Bedel kan. Terus selama gue naik gunung gitu, kemana, ke hutan gitu kan, gue tidur tuh selalu nyenyak gitu kan. Cuman saat itu aja kayak ngerasa gelisah gitu kan. Padahal itu tempatnya di campground kan, bukan di hutan buta, bukan gunung gitu kan. Maksudnya masih dari pemukiman warga mungkin nggak terlalu jauh itu. Nggak terlalu jauh dari pemukiman warga juga. Maksudnya kayak ada suara azan pun di situ masih kedengeran lah gitu, masih kedengeran. Ya gua tidur tuh kan, gua ngerasa kayak nggak enak amat ini ya. Apa gerah kah atau bukan ngap kah atau apa? Bukan dari gerah, nggak, bukan kayak gitu, kayak hati gelisah aja gitu. Hati gelisah kayak nggak enak amat ya ini ya. Dulu gini kan gitu kan, sih nggak enak kan. Terus udah gue paksain buat merem itu. Lu doang atau ke yang lain pada tidur, atau yang lain juga merasakan hal yang sama tuh? Ya pada saat itu mereka nggak ngomong gitu kan, mereka juga ngerasain gelisah gitu kan. Ya padahal mereka juga sama ngerasain gelisah sama juga gitu ya. Cuman gue nggak nanya pada saat itu. Pokoknya lu sendiri aja gitu ya.
Pokoknya gue rasain aja sendiri, gue nggak ngomong sama anak-anak gitu kan, hal-hal yang kayak gitu kan. Terus udah gitu kan, gue udahlah gue merem-meremin kan gitu. Itu setengah tidur setengah enggak, itu apa posisinya jam, bukan sempat lihat handphone juga karena kan handphone gue pakai buat denger lagu. Segitu gue pakai denger lagu kan, biar kayak gampang buat tidur gitu kan. Masih aja gelisah gue gitu kan. Terus itu tuh pas gue lihat handphone, oh jam 12 gitu kan, jam 12 malam. Terus gue ngedenger kan, gue bawa apa ring light gitu kan, gue sekalian kayak buat bikin video gitu kan malamnya. Gue bawa apa ring light yang sebelumnya tuh gue taruh depan tenda gue. Gue taruh depan tenda gue, si ring light ini jatuh kan. Jam 12 itu? Jam 12. Gak lama lu lihat jam itu kan? Ya. Terus ring light itu jatuh kan otomatis. Tapi maksudnya lu kan di dalam tenda nih, ring light di luar tenda nih? Iya, ring lightnya di luar. Lu dengar suara jatuh lagi pertama itu? Suara jatuh, jatuh. Pikir gue kan binatang gitu kan. Terus gue bangun, gue keluar tenda. Oh iya bener jatuh, gue taruh lagi kan, gue berdiriin lagi. Udah gue masuk lagi. Gue masuk lagi karena gue berusaha pengen tidur gitu kan. Terus di saat gue berusaha pengen tidur, itu ring light jatuh lagi. Terus angin kah atau? Pada waktu itu angin tuh nggak ada angin. Jatuh lagi tuh ring light. Nimpah ke kompor kan, ada suara kompor kan. Prak gitu kan. Terus nggak lama dari suara ring light gue jatuh, gue pada saat ring light tuh jatuh gue nggak langsung keluar dulu kan, karena gue masih males. Gue males amat sih bangunin ring light lagi kan gitu kan. Gue diem dulu tuh kan. Terus nggak lama ada suara lagi. Suara apa tuh? Suara langkah kaki, cuman jumlahnya kayak banyak banget nih orangnya. Pas ring light, suara orang jalan lah gitu ya, ramean gitu ya. Suara orang jalan ramai, cuman langkahnya tuh cepat dia. Cepat gitu ya. Langkahnya cepat, terus jumlahnya banyak. Terus nah, gue pikir kan, nah ada yang naik lagi nih kan. Iya. Ya sih di campground tuh biasa lah ya. Orang naik malam karena kan dia nggak terlalu ini gitu kan, nggak terlalu susah lah. Nah, biasa tuh ya. Nah, pikir gue kan, oh ya ada yang naik lagi nih. Itu sebelumnya bener-bener cuman gue doang berempat. 2 tenda doang di tempat itu, nggak ada orang lain gitu kan. Tapi area campgroundnya itu gede, lumayan luas areanya. Jadi gue doang tuh berempat kan, 2 tenda. Terus anjing banget ya, campground gede gitu. Cuma berempat tuh anjing sepi banget tadi gitu. Terus pas ring light jatuh kan, suara langkah kaki tuh yang banyak kan. Terus pikir gue, oh yang naik kali, ya udahlah biarin dulu, gue nggak bangunin tuh ring light lagi kan. Terus pas langkah kaki itu kayak udah ngelewat gitu kan. Mau pikir gue mereka ya mungkin lagi bangun tenda atau gimana kan. Gue coba buat keluar, sekalian gue bangunin ring light kan. Gue keluar lagi tuh, gue keluar tenda, gue buka, gue bangunin dulu. Terus pas gue liat, nah di sini sih anjir itu. Terus pas gue liat, ada tuh yang pernah naik. Ada, cuman jumlahnya banyak banget. Cuman kayak gimana ya, kalau dibilang orang-orang mau ngecamp sih bukan itu mah. Jadi mereka tuh jumlahnya banyak ya, hampir setengah area camp tuh habis sama mereka. Logika aja, misalkan misalkan ada yang naik sampai ngabisin setengah dari area camp kan, gila juga kan. Itu lumayan luas juga bang tempatnya. Terus ya pas gue lihat kok ramai banget gitu kan. Terus badannya tuh kayak ngeluarin cahaya. Orangnya tuh maksudnya lu ngeliat tuh emang bentuk orang gitu ya? Bentuknya orang. Cuman pakaian dia aneh gitu kan. Aneh maksudnya? Ya bukan pakaian ya kayak ya bukan kayak pakaian yang biasa gitu. Ya pakaiannya aneh, mimik wajahnya juga aneh.
Terus gue masih penasaran kan, gue lebih maju Bentar lagi. deh. Jadi mereka banyaknya itu adanya di depan tenda lu. Di tempat yang sebelumnya gue bangun tenda. Jadi posisi kan lu keluar tenda nih. Ya. Dia ada di belakang tenda lu atau ada di depan tenda lu posisi mereka? Di belakang tenda mereka. Jadi tenda gue ngadep ke sini, mereka di belakangnya gitu kan. Iya. Tenda lu berarti ngadep ke sini. Ngadep ke view apa? Salah. Oh, ke jurang lah bisa. Ya, ke jurang. Oh, gitu. Iya, ngerti gue. Jadi mereka tuh posisinya di belakang gue kan. Kenapa gue denger? Karena di atas gue persis. Jadi lu ngecamp itu di pinggir area campground. Iya. Dan mereka itu ada di tengah gitu. Di tengah mereka. Oke. Jadi kan karena gue penasaran nih, siapa sih nih orang gitu kan, banyak terus rame banget terus kayak aneh gitu kan, badannya masa ngeluarin cahaya gitu kan. Jadi satu sama lain mereka dari badannya ngeluarin cahaya. Jadi tapi lu bisa gambarin gak pakaian, maksudnya yang lu bilang aneh itu pakaian apa gitu? Pakainya kayak mereka tuh nggak pakai baju gitu kan. Iya. Jenis kelaminnya sih cowok. Mereka nggak pakai baju, terus mereka pakai kayak celana apa 3/4 gitu, celana 3/4. Kayak prajurit kerajaan gitu kan sih yang di TV gitu. Nah kayak gitu. Itu sosoknya sama kayak pas pertama yang gue lihat di. Oh, yang lu lihat, yang kelebatan lu lihat itu ya, di track itu. Iya, yang pas di track itu yang di pohon-pohon apa kayu itu, bambu. Nah sosoknya kayak gitu persis. Terus gue kan penasaran nih, ini orang kok pada begini ya? Gue penasaran, gue deketin lagi kan, gue keluar dari area tenda gue itu. Bentar deh. Saat itu lu apa yang bikin lu nggak langsung cabut gitu misalnya? Tapi kenapa lu malah mau ngeliatin terus dan malah mau ngedeket gitu loh? Harusnya kan biasanya kalau kita ngeliat kayak gitu di ini kan harusnya cabut atau teriak atau apa, bangun teman, tapi lu nggak melakukan itu, kenapa tuh? Ya karena gue pengen gimana ya, rasa penasarannya kayak kuat banget gitu kan. Nggak takut tuh? Nggak ada rasa takut waktu itu. Karena lu masih mikir mereka itu yang ngecamp gitu? Ya. Karena gue masih mikir, oh mungkin mereka apa orang biasa yang mau ngecamp gitu kan. Terus karena pakaiannya kayak gitu, terus mimik wajahnya kayak gitu, gue ngerasa kayak penasaran, kok begini ya ini orang. Gue jalan apa gitu? Ya, gue jalan lagi kan, ngedeketin dia, ngedeketin mereka. Terus pas gue liatin, kok ini apa, mereka apa pandangannya lurus ke depan gitu kan. Jadi kayak bikin satu apa sih, barisan gitu? Iya, kayak satu barisannya mengerucut gini nih. Barisannya dia. Jadi gue liatin kan satu-satu, ini mimik wajahnya aneh-aneh gitu kan. Tapi tatapannya kosong, dia natapnya ke depan. Terus pas mengerucut gini kan, otomatis kan gue ngeliatin ke semuanya kan. Terus pas kan kalau di tempat campground itu kan yang gue ngecamp tuh ada curugnya gitu kan. Jadi campground terus ada gerbang masuk buat ke curugnya. Kayak ada gerbangnya gitu kan. Jadi gue liatin kan sampai apa semuanya gue liatin. Gue di situ masih belum mikir kalau itu aneh kan. Gue masih penasaran juga kan. Jadi yang tumbuh yang perasaan saat itu adalah penasaran, ini siapa sih mereka ini gitu ya. Rasa penasaran itu kuat banget gitu kan, sampai gue kayak ngedeket buat apa pengen ngeliat kayak gimana rupanya dia gitu kan, kayak gimana bentukannya kan, gue pengen lihat jelas gitu kan. Karena ini menurut gue aneh banget gitu kan. Gue deketin pas di pintu gerbang yang mau masuk ke curugnya. Gue lihat, nah lebih aneh lagi, ada 2 delman. Jadi posisinya kan lu bilang tadi dia mengerucut ya. Jadi dia delman itu adanya di pas paling depan gitu. Di paling depan. Wah anjir, merinding gue. Terus delman tuh ya, delman jam 12 malam ya, delman. Satu di kanan, satu di kiri gitu kan. Yang nungganginnya satu cewek, satu cowok. Gue lihat kan, wah ada delman gitu kan. Lu ngeliat delman tuh masih belum ngerasa gimana belum ngerasa. Gue kayak masih rasa penasarannya masih kuat. Jadi gue belum takut, belum mikir itu kayak aneh atau gimana kan. Gue perhatiin,
oh, ada delmannya kata gue gitu kan. Ada delmannya nih. Terus gue liat, cewek yang naik, yang satu cewek, yang sebelah kanan cewek, yang sebelah kiri cowok gitu kan. Oke, yang sebelah kanan cewek, sebelah kiri cowok. Kan ini lu bilang tadi mengerucut gini. Iya. Posisi lu ada di sebelah sini? Ya, posisi gue di kiri mereka. Oke. Cuman ada jauh jaraknya gitu kan. Iya, di belakang. Iya. Mengerucut gini lu di belakang sini Nah, kan? iya. Iya. Terus gue liatin kan, ada ceweknya nih. Ceweknya cakep, sumpah. Cakep. Pakaiannya? Kayak pakaian gimana ya? Kayak pakaian kerajaan zaman dulu. Kerajaan gitu ya? Kerajaan zaman dulu. Oke. Mahkota gitu. Ya, pokoknya ceweknya ayu banget lah gitu kan, kalau bisa dibilang. Gue liat ceweknya cakep banget, itu cantik lah. Pokoknya apa sih, cewek-cewek yang TikTok lewat. Terus gue perhatiin kan nih cewek. Terus pas gue pindah pandangan ke yang cowok, nah rasa penasarannya lebih kuat lagi. Gue tuh kayak tertarik buat pengen lihat lebih deket si yang cowoknya gitu kan. Kan normalnya gini kan, gue cowok, otomatis gue lebih tertarik sama cewek, yang cewek kan. Ini enggak, gue tertarik sama yang cowok gitu kan. Kayak gue ngeliatin gitu kan. Ya sosoknya gitu, kayak gagah gitu kan. Bentar deh, kan area campground ini kan lu bilang kan lu cuma berdua kan, yang cuma berempat ini kan yang campground. Emang area campground ini kan biasanya gelap loh. Maksudnya bukan nggak ada lampu biasanya yang gue pernah iniin ya. Itu posisinya campground itu emang terang atau gimana? Ya terang karena ada cahaya dari mereka. Jadi mereka mengeluarkan cahaya gitu. Mengeluarkan cahaya dari badannya yang si pakaian aneh itu. Makanya itu jadi makanya lu bisa ngelihat itu cewek, cakep, cowok tuh gitu ya. Ya karena cahaya dari mereka gitu kan. Mereka mengeluarkan cahaya gitu. Dari badannya mengeluarkan cahaya, makanya kayak gue nggak bawa headlamp sama sekali. Ya orang gue niatnya bangunin itu kan, ring light kan. Terus pas gue ngeliat ke arah si yang cowoknya, keren banget gitu kan, gagah gitu kan. Terus gue perhatiin, gue lebih deket lagi tuh. Jadi lu ngedeket ke kerumunan itu? Gue ngedeket ke kerumunan itu karena gue kayak pengen lebih tahu siapa sih ini yang nunggangin delman yang ini nih, gitu kan. Gue deketin, gue posisinya tuh gue lebih jelas ngelihat ke si yang cewek nih. Cuman gue lebih tertarik ke yang cowok nih ngeliatnya, gitu kan. Gue deketin lagi, gue lebih deket kan. Gue liatin, keren amat. Semakin rasa penasaran gue ke dia kuat, semakin gue pengen ngedekat gitu kan. Gue maju dikit-dikit kan. Gue maju dikit-dikit, gue liatin aja, gue nyender pohon nih bang. Gue liatin, keren amat, siapa sih ini kan gitu kan. Gue pengen nanya, lu siapa sih gitu kan. Ini orang siapa sih, gue pengen nanya banget gitu kan. Pas gue lagi merhatiin si cowoknya, dia merhatiin balik bang. Dia nengok ke arah gue. Tadinya dia ke arah depan gitu. Tadinya semua rombongan itu termasuk si delman, si yang nunggangin delman, dia pandangannya ke depan semua. Terus pas gue lagi merhatiin tuh si yang cowok, dia langsung nengok ke gue. Sumpah itu mah kalau kayak muka kuntilanak, muka pocong gitu kan. Itu mah gue biasa gitu kan lah. Apa sih kayak gitu mah gue. Ini gue kayak ngeliat diliatin sama mukanya itu tatapannya tajam. Tapi dia kayak manusia aja gitu mukanya tuh, bukan yang serem enggak, atau gimana, enggak ya? Dia rupanya manusia dia. Rupanya manusia. Terus dia nengok ke arah gue kan. Gue kaget dong otomatis. Lah, kok nengok gitu kan? Kok nengok? Terus pas dia nengok, nah di situ kayak gue baru bisa mikir wah ini mah nggak bener gitu kan. Baru terbuka gitu kan gue. Ini nggak bener nih, ini nggak bisa dilogikakan lagi gitu kan. Masa malam-malam ada delman, ada orang ngeluarin cahaya, ngeluarin cahaya. Baru lu sadar tuh ya kalau nggak bener gitu ya. Baru gue sadar, gue langsung tarik lagi, gue masuk ke tenda, gue langsung masuk gitu kan. Gue ngeri, maksudnya ngeri dia nyamperin ke arah tenda gue kan. Gue gelisah itu di dalam tenda.
Lu nggak ada kayak bangunin anak-anak sama yang teman lu yang lain, nggak ada kan? Nggak ada, gue dari awal juga nggak bilang karena takut mereka takutan di situ pengen minta pulang gitu kan, ya karena gue keep aja lah sendiri gitu kan. Udah tuh gue masuk tenda kan, gue coba buat tidur gitu kan, terus udah tuh gue rada tenang kan karena ya emang mereka nggak nyamperin ke gue kan, nggak ada suara-suara nyamperin dulu lah, nggak ada ya. Cuman dari dalam tenda masih bayangan si orang banyak itu masih ada karena kan mereka ada cahaya jadi otomatis kelihatan dari dalam tenda kan. Iya cahaya gitu ya. Terus gue masuk tenda, gue coba buat tidur kan. Itu posisinya pas gue ngeliat tuh posisinya udah jam 12 lewat lah, kayak jam 1 jam setengah 2 lah. Lama banget tuh ya dengan lu keluar gitu terus ngeliatin mereka gitu. Lumayan juga. Lumayan ya, pokoknya gue masuk tenda tuh sekitaran kayak setengah 2an jam 1 lah gitu kan. Terus gue tidur kayak bukan nggak tidur nyenyak gitu kan. Terus gak lama gue ngedengar suara tenda si pas gue lihat si Bedel keluar kan. Si Bedel keluar, nah kata gue temen gue nih keluar nih kan. Jam berapa tuh? Itu kalau nggak salah kayak jam 2an lah. Jam 2 setengah 2an Bedel keluar kan. Terus ya udahlah, mungkin dia mau pipis atau mau apa gitu kan. Ya udah, gue biarin aja, gue nggak ikut keluar kan. Terus nggak lama Bedel masuk lagi. Ya udahlah, gue coba buat tidur. Terus nggak lama teman-teman gue pada bangun kan. Gue juga ikut bangun kan. Pas gue lihat jam, masih jam 3. Jam 3 pada bangun tuh semuanya. Jam 3 pada bangun. Gue tanya, nggak kepagian bangunnya ini? Iya jam 3 anjir katanya kan. Udah nggak apa-apa lah. Udah kan kita ngopi kan tuh jam 3 subuh, gila gue ngopi tuh. Pada bangun semua tuh ya? Pada bangun semua. Ya, karena mereka juga kayak ngerasa nggak bisa tidur nyenyak lah. Oh, jadi mereka juga ngerasain sebenarnya? Mereka juga ngerasain. Mereka kayak gitu segala macam gitu ya? Gelisah gitu mereka ngerasain. Gitu. Yang gue rasain ternyata mereka juga ngerasain kan. Terus ya udahlah kita ngobrol kan tuh jam 3. Terus yang satu nih temen gue nih, si Abdal nih, si Bedel. Dia ngomong gini katanya, gue mimpi atau apa ya, tapi kayak nggak mimpi katanya. Kenapa emang begitu kan? Nah si Repan keluar tenda kan. Dia ngomong juga gini kan, semalam ada yang lewat ya, ada yang naik lagi ya katanya gitu kan. Oh jadi dia juga dengar suara orang lewat juga ternyata ya? Ya si Repan juga ngedenger dia. Terus si Repan langsung dia berdiri kan. Dia kayak lihat ke sekitar gitu kan, nengok kata dia. Oh nggak ada orang katanya. Gue bilang aja binatang kali. Karena lu nggak mau. Karena gue nggak mau nggak mau memperkeruh suasana gitu kan. Gue bilang aja binatang kali. Udahlah kita nggak mikirin itu kan. Kita ngobrol-ngobrol tuh sampai pagi kan. Jadi di jam 3 itu lu nggak tidur lagi gue. Nggak tidur lagi sampai kan? Pagi itu ya? Sampai pagi. Terus pas paginya ada rencana kan, niatnya kita emang mau ngecamp, terus paginya kita berenang gitu kan, kita mandi gitu kan. Curug kita dulu bilang gitu ya? Ke curugnya itu kan. Pas kita keluar area tenda gitu kan. Jadi campground yang gua tempatin sama campground sebelah tuh kalau pagi tuh kelihatan jelas gitu kan. Campground sebelah yang tadinya lu mau kesana kan, gagal ya, kan? Yang tadinya gua mau muter balik, mau ngecamp di sana aja karena takut yang di sini tutup gitu kan. Tadi awal itu kan. Pas gua ngeliat ke arah campground sebelah, itu rame banget tenda gitu kan, rame banget orang gitu kan. Terus yang anehnya kenapa di tempat gua itu nggak ada sama sekali gitu kan. Kalau emang pengunjung ramai gitu kan, soalnya pintu masuknya nggak terlalu jauh juga kan. Jadi nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh pintu masuknya kan. Otomatis kan misalkan di sana ramai, mungkin orang kan pada males misalkan ya ramai kan. Otomatis mereka adalah gitu kan ke tempat campground yang gue tempatin gitu kan. Ini nggak ada banget, cuman di sana ramai gitu kan. Tempat yang lu ngecamp itu nggak ada orang sama sekali, cuman lu berempat doang. Cuman gue berempat doang gitu kan, 2 tenda. Gue ngomong si Rapi, Met gitu kan. Lihat deh campground sebelah. Rame katanya kan. Kenapa di sini nggak ada ya katanya. Mungkin pada pengen kesana kali, gue masih gue
positif aja gitu kan. Terus udahlah, itu berjalan normal kan. Udah kita pulang sampai ke rumah. Pas sampai rumah tuh gue sakit kan. Sakit lu ya? Ya gue sakit, nggak tahu karena sawan apa shock, Capean atau apa capean gitu kan. Ya gue sakit itu kan. Gue sakit tuh kayak hampir 1 minggu gitu kan, 1 mingguan. Terus yang sakit lu doang atau anak-anak yang lain juga ada yang sakit? nggak ada yang sakit anak-anak, cuman gue doang. Terus gue sakit tuh selama seminggu kan. Gue sakit seminggu, pas hari pertama tuh kayak gimana ya, bayang-bayang si yang lu alami itu gitu ya, ngeliat kereta ya, itu apa segala macam itu ya, masih bayang gitu kan. Ya nggak tahu halu atau gimana gitu kan, kayak apa pas gue mau tidur kayak ada gitu kan. Dia kayak lagi merhatiin aja gitu kan. Itu nggak tahu gue halu atau gimana gitu kan. Kayak pokoknya sosok mereka tuh kayak ada aja gitu kan di rumah gue, sampai gue kayak udah dong jangan kesini gini kan. Ini mah rumah gue. Lu ngerasa dia ngikutin lu ya, gitu ya? Gue ngerasa kayak dia ngikutin gitu kan. Gue bilang udah ini mah bukan rumah lu, ini kan ini rumah gue, ngapain lu ikut sini kan. Terus kata gue, sampai gue pukul-pukulin kan carrier gue pukul-pukulin. Karena lu ngerasa dia carrier bawa itu ya? Iya. Terus udah gitu sampai hari ketiga tuh gue masih kebayang-bayang gitu kan, kayak ada suara langkah kakinya gitu kan. Kayak seolah-olah tuh mereka lewat kan kamar gue apa ini kamar gue langsung jalan gitu kan. Di pinggir jalan lah kamar gue, jadi kayak di jalan tuh kedengeran kayak suara langkah kakinya. Padahal gitu orang kan. lewat, jadi lu kayak Parno gitu ya? Iya. Nggak tahu Parno, nggak tahu emang bener sih, nggak tahu. Nggak tahu gue tuh. Ya pokoknya gitu kan. Terus gue masih belum ngomong tuh sama anak-anak kan soal kejadian itu kan. Terus pas gue udah sembuh, nah baru gue WhatsApp nih si Rapi. Pas ngecamp minggu kemarin, lu ngerasa ada hal yang janggal gak? Gue nge-WhatsApp gitu kan ke si Rapi. Gue ngerasa janggal itu doang sih katanya. Gue jalan kayak ngerasa lama gitu kan. Iya. Yang tadi dia ngomong mulu kan di jalan itu kan. Yang dia ngomong mulu katanya jalannya beda, terus kok lama gitu kan. Gue ngerasa cuma itu doang. Gue nge-WhatsApp ke si Rapi kayak gitu. Terus gue nge-WhatsApp ke Repan. Pan gimana kemarin ngecampnya gitu kan. Ada ngerasa hal janggal gak lu? Bentar gue ke rumah lu katanya gitu kan. Si Bedal pun sama gue WhatsApp kayak gitu kan. Terus nggak lama pada datang tuh Repan, Rapi sama Bedal ke rumah gue kan. Dia penasaran juga kenapa gitu kan lu nanya kayak gitu. Terus pas mereka datang, nah baru udah gue obrolin nih kan. Ceritain lah yang baru gue ceritain nih kan, ada kejadian apa gitu kan. Terus gue tanya satu-satu. Si pertama gue tanya si Bedal, gue ada ngerasa hal janggal kan ya pas makan kemarin. Gue ngerasa janggal itu aja sih J katanya. Pas gue itu mah kayak gue nggak mimpi kan. Gue nggak mimpi deh, itu gue bisa pastiin itu gue nggak mimpi katanya. Orang gue tidur begitu kan, gimana gue mau mimpi gitu kan. Jadi semuanya itu malam itu ternyata nggak ada yang tidur nyenyak gitu loh. Nggak ada tidur nyenyak. Semua pada gelisah semua ternyata. Terus kata Bedal, iya gitu gue ngerasa janggalnya. Gue ngedengar suara itu katanya. Terus gue kan nggak lama dari suara itu gue keluar kan katanya. Gue keluar, gue buang air kecil katanya kan. Nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ya udah gue pikir juga itu emang binatang kata si Bedal. Oke, kata gue. Lu Pan, iya sama gue juga katanya ngedengar suara langkah kaki, cuman gue mau keluar mager katanya gitu kan. Udahlah, si Rapi kayak gitu kan, cerita janggalnya, ngerasainnya dia kayak jalannya beda gitu, ngerasa lama di trek gitu kan. Padahal emang dia udah hafal bener gitu treknya kayak gimana, estimasi waktunya berapa menit sampai ke atas gitu kan. Dia udah tahu pasti gitu kan. Nah udah tuh, terus dia nanya emang kenapa kata. Pas kemarin nih katanya, ini gue ceritain nih, gue baru berani cerita sekarang. Tadi gue nggak mau cerita gitu kan, gue mau keep aja sendiri gitu kan. Cuman gue pengen ngejelasin aja sekarang nih. Lu ceritain lah semuanya yang lu alami itu ke mereka gitu ya. Yang model kayak gue ngeliat ada rombongan aneh gitu kan. Iya, semuanya lu ceritain lah ya. Gue ceritain gue ketemu rombongan aneh pas
ada langkah suara kakek itu sebenarnya gue keluar gitu kan. Gue keluar terus gue ngeliat ada rombongan aneh, terus ada delman segala rupa kan, ada cewek cowok. Iya, semuanya lu ceritain. Gue ceritain kan gitu kan. Terus kata mereka, wah yang bener loh. Oh iya emang sih katanya, gue baru saat itu doang katanya gue ngecamp gitu kan, berkegiatan alam, cuman gue gelisah banget gitu kan. Padahal rapi juga lumayan itulah ya. Rapi juga lumayan ya, pokoknya sama sih kayak gue gitu kan, dia sering juga berkegiatan alam gitu kan. Oke, jadi gini J, yang dari gue perhatiin semua cerita lu itu, gue menemukan beberapa kejanggalan sih. Ya maksudnya gue nggak tahu sih, maksudnya gue ngerasain kejanggalan. Satu, yang lu datang sama anak-anak terus nggak ada orang tuh, nggak ada si penjaganya, sampai lu akhirnya memutuskan untuk pindah ke campground yang sebelah, yang lu bilang rame ternyata gitu loh. Satu, menurut gue itu janggal kan, tapi karena ternyata pas lu pagi itu ternyata rame kan. Gue ngerasa bahwa bukan rombongan lu doang yang digituin, cuman yang lain pada pindah, lu enggak. Nah iya, mungkin gitu gue. Yang kedua itu adalah saat lu nanjak itu kan, lu bilang estimasi waktu cuma 40 menit gitu kan, 40 menit, ternyata 2 jam. Dan lu tadi juga lu bilang kalau si campground ini tuh nggak terlalu jauh dari pemukiman warga, ya nggak sih? Iya betul. Iya kan, dari pemukiman warga. Harusnya suara ajan tuh kedengeran nggak sih? Ya harusnya kedengeran. Itu kan gue berangkat abis maghrib, sedangkan gue sampai atas jam 8. Harusnya ada ajan isya dong. Nah itu lu nggak denger gak waktu itu? Enggak. Sih. Gue nggak ngedenger, padahal kayak bukit itu tuh nggak terlalu jauh sama pemukiman gitu kan. Jadi kalau itu pemukiman warga gitu. Pemukiman warga kayak musola, masjid itu, rumah-rumah ada, masih kelihatan, nggak terlalu tinggi juga. Iya. Ya lu nggak ngedenger tuh ya? Nggak ngedenger suara azan gue. Gue sih kayaknya ngerasa bahwa lu tuh saat itu tuh emang masuk ke alam dunia lain deh. Wah. Gak tahu sih, kalau gue ngerasanya sampai gue denger suara azan, waktu tempuhnya itu lebih lama gitu loh. Gue ngerasanya gitu, tapi nggak tahu sih kalau bener apa enggaknya itu. Iya. Kejanggalannya itu. Merinding gue anjir. Ya sih. Gue pun merasakan kalau misalnya dari semua cerita apa segala. Kejanggalan lagi adalah lu tidak merasa takut saat melihat rombongan itu. Harusnya orang normal tuh melihat sesuatu yang aneh langsung kabur, ya nggak sih? Iya, harusnya. Harusnya kan, tapi lu ngerasa bahwa kok pengen nggak deket, kok pengen nyamperin bahkan gitu. Gue rasa kalau lu nyamperin lu hilang deh kayaknya. Nggak tahu sih gitu. Oh iya, cuman pas di saat gue lagi sakit tuh, di saat pas gue lagi sakit kan gue iseng kan buka Instagram kan. Yeah. Itu kan gue berangkat hari Selasa kan, Selasa malam Rabu. Terus otomatis gue pulang Rabu pagi dong, Rabu pagi kan, Rabu siang Rabu pagi ya. Siang gue udah di rumah kan. Gue buka Instagram, ada salah satu akun kayak akun pendaki gitu kan, ada info katanya pas hari Rabu, ya pokoknya samaan lah kayak gue, malam Rabu lah, dia tuh malam Rabu, jadi hari Selasanya malam Rabu dia diinfokan hilang di gunung mana gitu, pokoknya masih daerah Jawa gitu. Iya, daerah Jawa. Ada satu berita itu, dan ada satu lagi anak siswa pramuka lagi persami mungkin ya. Lagi ngadain acara persami itu kan ngecamp. Hilang juga di Jawa Barat. Dan itu waktunya bersamaan. Gue langsung parno kayak misalkan gue berpikir kayak gini, apa ini mungkin rombongan kayak lagi ada acara gitu kan, antar gunung-gunung gitu kan.